Saya sih sholat 5 waktu, walau saya tahu bahwa sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Coba saja baca Al-Quran. Anda tidak akan menemukan ayat yang mengatakan sholat itu harus dilakukan 5 kali sehari. Jadi adakah perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Jawabannya Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang sholat, hal yang sangat mendasar sekali. Allah berfirman, surah Nisa, dan ini surah Madaniyah, penjelasan hukum. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu terhadap kaum mukminin adalah waktu yang sudah jelas waktunya. Ya, kalau sudah jelas waktunya, masa tidak diterangkan? Masa tidak ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Yang benar aja. Sholat 5 waktu itu ada dalam Al-Quran. Cuman uslub dan gaya pembahasan itu punya fikih, warna. Itu tadi kedalaman pemahaman tadi. Ya kalau dapat cari lafaz, dirikanlah sholat 5 waktu, ya mungkin lafaz itu nggak ketemu. Tapi kalau sholat 5 waktunya ada dalam Al-Quran, itu dimaklumi di kalangan para ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, di mana sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Kata Ibnu Abbas, baca firman Allah Subhanahu wa taala. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa asyian wa hina tudhirun. Itu salat 5 waktu itu. Kata Ibnu Abbas, Maha suci Allah. Itu terjemahan Maha suci Allah. Di perterjemahan tafsirnya bisa diartikan, maka dirikanlah salat kepada Allah. Sebab tasbih kadang bermakna salat. Jelas ya? Ini pemahaman seperti ini kalau dia cuma baca sabbaha yusabbihu tasbihan, dia tidak paham tentang kata tasbih, penggunanya dalam Al-Quran, keluasan maknanya, cakupannya. Itu tasbih saja itu. Ada sebagian anak-anak sekolah di Jamiah Islamiyah nulis 2 jilid tentang makna tasbih saja. Ya ini anak-anak yang baru lulus kuliah ini, anak-anak kuliah. Itu kalau kuliah itu awal belajar, kalau kita sebut awal belajar. Dia lulus doktor pun itu masih di awal belajar. Tapi bisa dia kumpul. Masya Allah, makna tasbih 2 jilid. Kayaknya belajar, kalau ininya belajar supaya paham. Jangan bilang tidak ada padahal ada ayatnya. Itu ayat disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi subhanallahi maha suci Allah. Hina tumsun, ketika kalian masuk di waktu sore. Hina tumsun wa hina tusbihun, dan ketika kalian masuk di waktu pagi. Sudah 2. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian wa hina tudhirun. Dan baginya lah apa yang di langit dan di bumi, dan di waktu asyi, di waktu malam, dan ketika kalian berada di waktu duhur. Hina tumsun itu yang dimaksud adalah sholat asar dan sholat maghrib. Itu masuk di waktu masa, waktu sore namanya. Maka banyak. Wahina tusbihun, dan ketika kalian di waktu pagi itu sholat subuh. Sudah berapa ini? Sudah 3. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian. Asyian waktu isya. Wahina tudhirun, dan waktu kalian berada di waktu duhur. Sudah berapa? 5. Ada atau tidak dalam Al-Quran? Ada, cuma cara memahaminya gimana. Itu aja jadi masalah. Makanya kata Al-Baghawi, ini ayat yang paling jelas menerangkan waktu-waktu sholat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kata Ibnu Mas'ud, 5 waktu sholat di dalamnya. Aqimis salata liduluki syams. Tegakkan sholat ketika matahari itu tergelincir. Nah, tergelincir itu ada 2 waktu sholat di situ. Sholat duhur, kemudian berjalan sampai bayangan seorang sama dengan tingginya, ditambah dengan bayangan yang paling pertama muncul saat tergelincirnya, itu masuk waktu sholat asar. Berarti itu 2, sholat duhur dan sholat asar. Ila ghasakil lail. Al-ghasak itu bermula ketika terbenamnya matahari. Maka itu masuk di dalamnya sholat maghrib dan sholat apa? Sholat isya. Wa Qur'an al-fajr. Al-fajr jelas, sholat subuh. 5 waktu atau tidak? 5 waktu. Itu penafsiran Ibnu Mas'ud tadi. Baik, ayat yang ketiga. Saya tambah lagi ayat yang ketiga nih, supaya dapat bonus dulu. Ayat yang ketiga, Aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Tegakkanlah sholat itu di 2 ujung hari dan di sesuatu dari malam hari. 2 ujung hari, ada pagi, ada sore. Waktu pagi itu 2 ujung hari yang pertama itu sholat subuh namanya. Di ujung akhir itu ada sholat duhur dan sholat asar. Di kegelapan malam, sesuatu dari kegelapan malam, itu sholat maghrib dan sholat apa? Sholat isya. Itu ada di penafsiran para ulama. 5 waktu juga. Jelas ya? Jadi jangan ngaco bilang tidak ada dalam Al-Quran. Memang kalau Anda baca Al-Quran, tidak belajar, bukan keahliannya, ya begitu bicaranya, biasanya ngaco. Tapi kalau belajar Al-Quran, tahu dari para ulama, tahu tafsir dari Al-Quran, tidak ada yang lancang berucap seperti itu. Tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Apalagi ini tafsir ayatnya ya.
Belum lagi datang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperjelas, memperterang waktu-waktu sholat itu, dan hingga tidak ada setitik keraguan pun di tengah umat Islam.